Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Nisfulaili dengan NIM T20181171. Di sini saya akan membahas tentang mazhab behaviorisme dalam psikologi agama dalam bukunya Krebs bab 4 dengan tema teori pengkondisian klasik dan pertobatan menurut William Sargan. Teori pengkondisian digunakan untuk menyebut proses pola-pola neurologis menjadi cukup terbentuk sampai sanggup membuat tanggapan yang lebih kerap sebagai akibat dari pengulangan rangsangan. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, di mana ia menggunakan eksperimennya dengan anjing yang diberikan rangsangan atau stimulus dengan berupa bunyi bel dan makanan. Eksperimen tersebut diulang secara terus-menerus agar lidah anjing tersebut mengeluarkan air liur. Awalnya, air liur tersebut tidak bisa terkondisikan akibat adanya makanan. Lama-kelamaan, air liur tersebut bisa terkondisikan apabila ia mendengar bunyi bel meskipun di situ tidak ada makanan. Teori ini awalnya digunakan hanya untuk studi tentang binatang, kemudian teori ini digunakan untuk studi tentang perilaku manusia. Menurut William Sargan pada bukunya The Battle for the Mind, ia menyajikan teori yang menarik, meskipun sempit, yaitu teori tentang pertobatan berdasarkan teori Pavlov, di mana ia menggunakan dua konsep, rangsangan transmarginal dan penghambat transmarginal. Ivan Pavlov melakukan uji coba kepada binatang, di mana ia memberikan rangsangan secara berlebihan, dan ternyata rangsangan yang berlebihan itu dapat membahayakan sistem neurologis binatang. Rangsangan yang kelewat batas itu juga akan menghasilkan penghambat yang melebihi batas pula. Gejala ini disebut dengan rangsangan transmarginal. Rangsangan yang diperpanjang melebihi kebutuhan itu juga akan memperlemah atau merusak pola tanggapan. Nah, gejala ini juga disebut dengan penghambat transmarginal. Di sini terdapat tiga tahapan. Yang pertama dalam fase seimbang, di mana sistem neurologis binatang itu menanggapi secara seimbang terhadap rangsangan yang kuat maupun rangsangan yang lemah. Kedua dalam fase paradoksikal, yaitu sistem saraf binatang menanggapi secara kuat terhadap rangsangan yang lemah daripada rangsangan yang kuat. Yang ketiga dalam fase ultraparadoksikal, di mana tanggapan yang dikondisikan itu bisa berubah dari negatif ke positif atau sebaliknya positif ke negatif. Rangsangan transmarginal yang dibuat melebihi batas dan perilaku akan mengakibatkan kepada kemampuan seseorang untuk menerima saran, sehingga ia lebih mudah dipengaruhi dalam keadaan lingkungan yang sebelumnya sulit. Di sini, Sargan melihat rasa takut yang ditimbulkan karena membayangkan api neraka yang diciptakan melalui khutbah-khutbah yang berapi-api, sehingga dapat membangkitkan emosi yang secara hebat yang diciptakan secara artifisial atau buatan. Gejala ini disebut dengan perilaku transmarginal, di mana pola yang biasa terjadi manakala perilaku yang dikondisikan itu hancur dan menciptakan situasi yang mudah menerima saran. Keadaan mereka yang mudah menerima saran itu juga membuat mereka mudah menerima tanpa kritis tentang ajaran dan praktik keagamaan. Menurut Ivan Pavlov, rangsangan transmarginal yaitu kemudahan menerima saran. Dari pengertian tersebut, menurut Sargan itu bisa menjelaskan tentang gejala keagamaan, contohnya dalam pemujaan ular. Di dalam suatu upacara, orang-orang tersebut itu awalnya takut akan ular atau memegang ular. Dengan adanya pemujaan roh tersebut, ketika alat musik itu dimainkan dengan tari-tarian yang secara bergairah dan tepuk tangan dengan ritme yang sangat keras, itu akan membangkitkan emosi mereka secara hebat. Dengan gejala tersebut, awalnya mereka yang takut dengan ular atau memegang ular, dengan keadaan tidak normal, mereka secara tidak langsung memegang ular, meskipun ular itu berbisa atau tidak. Dari gejala-gejala yang sudah saya jelaskan di atas, Sargan tidak menciptakan model yang komprehensif untuk memahami agama. Akan tetapi, dalam pembahasannya tentang pertobatan sebagai tanggapan neurologis, itu mengingatkan kita bahwa pengalaman keagamaan yang dahsyat itu juga menyangkut unsur fisiologis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.